Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1143 sampai tahun 1146. Sejak Howard Zhang debut, orang yang berani menantangnya dalam hal kekuatan sangat jarang. Tentu saja, selain perilaku Kevin Ye yang tidak normal. Bagaimanapun, wusong milik Howard Zhang adalah metode latihan para penyihir kuno. Saat ini, meskipun Howard Zhang tidak memasuki alam bawaan dalam kultivasinya, kekuatan fisiknya jauh lebih kuat daripada alam bawaan biasa. Saat ini, di gedung pabrik di Laut Cina Timur ini, dua pria besar yang melindungi Luo Yuhu benar-benar dapat menahan tinju Howard Zhang, yang membuat Howard Zhang merasa sangat terkejut. Namun, saat merasakan kecelakaan itu, Howard Zhang juga menemukan sesuatu yang salah. Dua pria di belakang Luo Yuhu terlihat garang dan kuat, tetapi mereka memberi Howard Zhang kesan bahwa mereka bukan orang yang hidup. Tidak peduli dari wajah, langkah, atau dari sudut tangan mereka, kedua orang ini seperti dua mesin yang bergerak saat ini. Tidak fleksibel, mata masih kosong, seolah-olah tidak ada pikiran sama sekali. Selain itu, Howard Zhang juga mencoba menguji mereka ketika mereka baru saja bertemu. Mereka tidak memiliki fluktuasi apapun dari atas ke bawah tubuh mereka, dan bahkan tidak ada napas. Howard Zhang dapat yakin bahwa selain bergerak, kedua orang ini adalah dua tubuh yang sebenarnya. Namun, Luo Yuhu berjalan di sekitar tepi kematian dan menatap kedua pengawal di belakangnya dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Ada, Asin, kalian berdua naik bersama dan cabik anak ini untukku. Mendengar perintah Luo Yuhu, kedua orang itu, yang tingginya sekitar 2 meter, berjalan menuju Howard Zhang dalam sekejap. Kaki mereka jatuh beberapa saat, mengguncang seluruh tanah. Cari kematian. Howard Zhang mendengus dingin dan bergegas ke arah mereka seperti seekor naga. Saat ini, menghadapi dua monster yang tidak dikenal, Howard Zhang sama sekali tidak meninggalkan tangan. Setelah seluruh orang itu berteriak, dia langsung menghantam dada seorang sosok besar dengan tinju yang berat. Tinju Howard Zhang kuat dan ganas. Jika yang berdiri di depannya bukan seorang sosok tetapi seekor sapi, saya khawatir Howard Zhang dapat mencabik-cabik mereka. Dengan suara keras, Howard Zhang melihat dada pria besar itu telah hancur menjadi lubang berdarah oleh dirinya sendiri. Namun, yang mengejutkan Howard Zhang, warna darah yang mengalir melalui dadanya bukanlah merah terang, tetapi hitam. Darah hitam mengalir di dada pria besar itu, tetapi pria besar itu tampaknya baik-baik saja. Pada saat Howard Zhang tercengang, kedua monster raksasa itu memanfaatkan kesempatan untuk maju dan mengangkat Howard Zhang. Pada saat itu, salah satu dari kedua orang itu memegang tangan Howard Zhang, dan yang lainnya memegang kaki Howard Zhang. Pada saat yang sama, mereka mencoba mencabik-cabik Howard Zhang sepenuhnya. Hahaha. Melihat kejadian ini, Luo Yuhu yang juga takut pada Howard Zhang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ada, Sin, bagus sekali, hancurkan dia cepat. Perintah Luo Yuhu kembali mengilhami darah kedua orang itu untuk membunuh gas. Seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah ayam, mereka terus-menerus menarik tubuh Howard Zhang. Namun, tubuh keterampilan darah penyihir ini tidak dapat dilukai oleh orang biasa. Kedua orang itu tampaknya telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat menggerakkan Howard Zhang. Menggantung di udara, Howard Zhang mencibir dan berkata, haha, tampaknya kamu menggunakan metode ini. Kalau begitu, selamat tinggal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Howard Zhang menggunakan kekuatan pinggangnya untuk memutar seluruh tubuhnya dan melepaskan diri dari belenggu kedua pria hebat itu. Dia tidak dapat menjaga tubuhnya tetap melingkar di udara, dan tinju serta kakinya tiba-tiba terentang pada saat yang sama. Howard Zhang memukul dada seorang sosok besar dengan tinjunya dan menendangnya di perut pria lain. Di bawah dampak kekuatan besar, kedua orang itu kembali lagi dan lagi, hampir pada saat yang sama, menghantam tanah. Melihat bahwa Howard Zhang dan Luo Yuhu tidak punya pilihan selain berlari, Luo Yuhu ingin berlari. Bagaimanapun, itu adalah kunci untuk bertahan hidup dalam situasi ini. Namun, Howard Zhang melihat bahwa dia akan menghentikan Luo Yuhu ketika dia berbalik. Dia tidak ingin melompat ke setengah dari sosoknya. Kedua orang itu menempel bersama seperti plester kulit anjing, dan memberikan pukulan keras kepada Howard Zhang. Howard Zhang tidak punya pilihan selain turun dan memukul dengan backhand, yang membuat salah satu pria besar itu terbang keluar. Saat ini, sosok Luo Yuhu telah berdiri di pintu gedung pabrik. Sebelum pergi, dia masih melotot ke dalam gedung pabrik. Dia berkata dalam hatinya, anak baikku, siapa orang ini? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang sosok biokimia yang kebal. Lupakan saja. Jangan pikirkan itu. Lebih baik pergi. Berpikir, Luo Yuhu akan pergi. Namun, begitu dia menoleh, sesosok berdiri di belakangnya dengan pedang panjang di tangannya. Luo Yuhu berkeringat dingin. Kenapa, Tuan Luo, sudah terlambat untuk pergi sekarang? Melihat bahwa hidupnya terancam, Luo Yuhu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan.
Melihat Michael Liu, yang tersenyum di depannya, Luo Yuhu berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang baik, ampuni hidupmu. Oh, kamu tahu bagaimana cara menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu masih Tuan Luo Tang yang bersemangat tadi? Liu Ming tidak segera menjadi nyawa Luo Yuhu, tetapi mulai tersenyum dan menggoda Luo Yuhu. Namun, begitu Michael Liu mengendurkan kewaspadaannya, mata Luo Yuhu tiba-tiba menjadi cerah, dan mulutnya menjadi menyeramkan. Berlutut di tanah, tangannya masih bersujud memohon belas kasihan, tetapi dalam sekejap, cahaya dingin melintas di tangannya dan langsung menuju Michael Liu. Saat ini, tangan Luo Yuhu bukanlah belati dan senjata tersembunyi lainnya, tetapi lingkaran jarum baja. Ini adalah keterampilan tata geraha Luo Yuhu, yang digunakan untuk melindungi hidupnya. Namun, sangat disayangkan bahwa prestasi Luo Yuhu dan Michael Liu jauh dari satu sama lain. Pada saat yang sama, pedang Xiangyun 5 warna di tangan Michael Liu juga bergerak, dan kecepatannya tidak cepat. Pedang Xiangyun berwarna-warni itu hanya berputar mengelilingi seluruh tubuh Liu Mingchuan, dan merobohkan semua jarum baja di tangan Luo Yuhu. Selain itu, tidak hanya itu, roh pedang yang tajam juga melintasi pergelangan tangan Luo Yuhu dan memotong salah satu tangan Luo Yuhu, dan cahaya berdarah meledak dalam sekejap. Sebelum Luo Yuhu sempat bereaksi, Liu Ming mengoperkan kakinya dan mengenai wajah Luo Yuhu. Luo Yuhu tiba-tiba terlempar seperti layang-layang yang putus dan menghantam tembok pabrik dengan keras lagi. Michael Liu segera bersenandung, menusuk orang dalam kegelapan adalah akhir dari ini. Pada saat yang sama, Liu Ming mengoperkan pedang dan terbang ke bengkel lagi. Namun, ketika Michael Liu melihat pemandangan ini di gedung pabrik, dia tidak dapat menahan tawa. Di gedung pabrik kecil ini, Howard Zhang sedang bertarung dengan dua pria besar. Michael Liu dapat melihat bahwa Howard Zhang menghajar kedua orang itu berulang kali, tetapi kedua orang itu tampaknya tidak menyadari rasa sakitnya. Mereka berdiri berulang kali dan mengganggu Howard Zhang. Melihat pemandangan ini, Michael Liu Xuan hendak membawa pedangnya di belakang punggungnya dan bercanda kepada Howard Zhang, "Haozi, aku berkata bahwa anakmu seharusnya tidak makan malam dan layu. Untuk waktu yang lama, kamu bahkan tidak dapat memecahkan dua ember ini." Sementara Howard Zhang mengikuti gerakan kedua orang itu, dia terdiam dan berkata, "Kamu bisa, tidak bisa, tidak bisa." Bab 1144. Awalnya, Michael Liu hanya ingin mengolok-olok Howard Zhang. Bagaimanapun, hubungan antara kedua orang itu seperti musuh yang bahagia. Sulit untuk menjadi panik tanpa pertarungan. Namun, melihat Howard Zhang bertarung dengan dua pria besar di depannya, Michael Liu semakin ketakutan. Jika dua orang yang bertarung melawan Howard Zhang adalah orang biasa, saya khawatir mereka sudah lama mati. Saya tidak tahu berapa kali Michael Liu sering bertarung melawan Howard Zhang sebelumnya. Secara alami, dia tahu betapa dahsyatnya kekuatan tinju Howard Zhang. Kekuatannya seperti binatang buas, dan bahkan dia tidak berani menangkis dengan mudah. Namun, dua pria besar di depan mereka tampaknya tidak ada hubungannya. Setelah tinju Howard Zhang, mereka berdiri dan bertarung lagi, seperti dua potong plester kulit anjing. Ada apa dengan ini? Apakah kedua orang ini benar-benar tidak mampu melawan Qiang kecil? Michael Liu menyaksikan pertempuran itu dan mendesis dingin dari waktu ke waktu. Setelah mengamatinya sebentar, Michael Liu menyadari bahwa kedua orang di depannya itu tampaknya tidak memiliki keterampilan bela diri apapun. Pertarungan melawan Howard Zhang juga mengandalkan kekuatan kasar orang biasa. Itu saja. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Namun, reaksi kedua orang ini setelah dipukul oleh Howard Zhang sangat aneh. Pertama, mereka tampaknya tidak merasakan sakit, dan mereka tidak akan koma. Anda tidak dapat membunuh mereka dengan cara apapun Anda memukul mereka. Bukan ini yang membuat Michael Liu merasa terkejut. Yang benar-benar mengejutkan Michael Liu adalah poin kedua. Daging kedua orang ini jelas rusak oleh kekuatan tinju Howard Zhang. Ada luka dan daging busuk di sekujur tubuh, dan bahkan noda darah hitam mengalir. Jika mereka adalah orang biasa, mereka akan menjadi ko untuk waktu yang lama. Namun, kedua orang ini dapat berjalan dan berlari, dan kecepatan tinju mereka masih sama seperti biasanya. Tiba-tiba, Michael Liu merasa seolah-olah dia adalah hantu. Howard Zhang juga merasa menyeramkan. Tampaknya bukan dua orang yang bertarung dengannya, tetapi dua boneka. Pada saat yang sama, Howard Zhang menyampaikan kepada Liu Ming dan bertanya, "Lao Liu, mengapa kamu keluar sendiri? Bagaimana dengan para koki?" Howard Zhang dan Michael Liu datang ke sini untuk menyelamatkan koki emas. Melihat Michael Liu muncul sendirian, Howard Zhang secara alami ingin bertanya. Jangan menunggu kegagalan, itu akan menjadi kerugian besar. Tetapi Michael Liu berkata sambil tersenyum, "Haozi, sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri." Aku telah mengirim ketiga orang itu pergi setelah jeda dalam suaranya. Michael Liu terus tersenyum, tetapi lebih baik mengirim mereka pergi. Jika tidak, jika mereka dapat melihat pemandangan di depan mereka, mereka akan takut mati dan pingsan. Semua pergi dengan selamat, itu bagus. Sambil berbicara, Howard Zhang kembali berkumpul dan menghadapi dua monster di depannya.
Michael Liu terus tertawa dan bercanda, Haozi, kurasa ada yang salah dengan kedua hantu ini. Apa kau ingin aku membantumu? Howard Zhang keras kepala, tidak, aku tidak percaya hari ini. Aku tidak bisa membereskan kedua hal ini. Tidak masuk akal. Setelah itu, Howard Zhang kembali menyerang dua pria besar di depannya. Pada saat ini, Luo Yuhu, yang tangannya patah dan terluka parah oleh tendangan Liu Ming, terkikik, bertarung, kalian bertarung. Ada dan asin tidak akan mati. Kalian tidak bisa bertarung, haha. Tawa Luo Yuhu membangunkan Michael Liu di satu sisi. Di depannya, senyum dingin muncul di mulut harimau giok. Berdiri di depan Luo Yuhu, Liu Ming menyerahkan pedang panjang dan meletakkannya di bahu Luo Yuhu. Luo Yuhu terkejut dan buru-buru berkata, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku katakan kepadamu, aku adalah pemimpin geng sapi gila. Jika kamu berani membunuhku, ribuan saudara dari seluruh geng sapi gila tidak akan membiarkanmu pergi. Saat ini, Luo Yuhu tidak memiliki apapun untuk diandalkan, jadi dia hanya bisa mengeluarkan nama geng sapi gila untuk menakut-nakuti Michael Liu. Dan Michael Liu memiringkan kepalanya dan berkata dengan senyum tipis, geng sapi gila, apakah itu sangat sulit? Aku takut akan hal itu. Tetapi kamu geng sapi gila, aku telah membunuhmu. Apa yang bisa mereka lakukan? Kemudian Michael Liu menamparkan pipi Luo Yuhu dengan pedangnya yang dingin dan berkata, Tuan Luo, jika kamu tidak ingin mati sekarang, sebaiknya kamu memberitahu aku apa dua hal itu. Jika tidak, jika aku menjabat tanganku dengan lembut, kamu akan mati. Seperti yang dikatakan Michael Liu, dia mencakar wajah Luo Yuhu dengan pedang panjang, dan seketika darah merah terang mengalir keluar. Haha, tampaknya kalian tidak sama dengan kedua monster itu. Kalian jauh lebih normal daripada mereka. Kalian juga akan terluka dan akan mati. Mendengarkan senyum suram Liu Ming, Luo Yuhu sangat takut sehingga gigi depan atas dan bawahnya terus bergetar. Tidak, tidak, jangan ampuni nyawaku, aku katakan semuanya. Jika kalian ingin hidup, itu tergantung pada kinerja kepala Aula Luo. Setelah itu, Michael Liu tiba-tiba berteriak, katakan, apa-apaan kedua hal itu? Luo Yuhu menelan ludah, keduanya sebenarnya adalah orang mati. Hanya saja, mereka hanya orang mati yang ditingkatkan oleh pemimpin kita dengan pengobatan genetik paling canggih. Mereka kebal dan dapat berjalan dan bergerak. Selain itu, kekuatan dan bentuk tubuh mereka jauh lebih kuat daripada saat mereka masih hidup. Kami, geng sapi gila, manusia gen. Prajurit super. Mendengarkan perkataan Luo Yuhu, Michael Liu tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Namun, tak lama kemudian tatapan mata Michael Liu kembali jatuh ke wajah Luo Yuhu, karena mereka mengikutimu, kau pasti tahu bagaimana cara melenyapkan mereka. Luo Yuhu tertegun dan langsung berteriak, ini aku tidak tahu. Benarkah? Menurut legenda Liu Ming, pedang Luo Yuhu disisipkan lebih dekat ke Luo Yuhu, yang tampaknya merupakan ancaman. Luo Yuhu gemetar ketakutan dan berkeringat dingin, pahlawan, aku sudah mengatakan semuanya. Bagaimana aku bisa melenyapkan mereka? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Pahlawan, ampuni nyawamu. Di bawah ancaman kematian, Luo Yuhu berlutut untuk memohon belas kasihan, sementara Michael Liu hanya tersenyum dingin, mengangkat dan menjatuhkan pedangnya. Tiba-tiba, kepala Luo Yuhu berguling-guling di tanah seperti ini. Jika Luo Yuhu hanya anggota geng biasa, Michael Liu mungkin bisa mengampuni nyawanya. Namun, sangat disayangkan bahwa Luo Yuhu benar-benar terlibat dalam hal jahat membuat pejuang gen dengan nyawa rekan-rekannya. Michael Liu meninggalkannya dalam kegelapan. Melihat kepala yang jatuh ke tanah, Michael Liu dengan lembut melambaikan tangan untuk menyeka darah di pedang, dan bersenandung dengan dingin, membunuh orang sepertimu benar-benar mengotori pedangku. Bab 1145. Liu Ming yang sekarang sudah tidak lagi menjadi Wu Xia Amun yang asli. Dengan Kevin Ye yang sudah lama bersama, dia sudah melihat lebih banyak hal. Secara alami, dia tidak akan bersikap lunak saat dia bangkit dan jatuh. Khususnya, Luo Yuhu adalah sampah. Menurut Michael Liu, ada 100 banding 100 dan 1000 banding 1000. Saat ini, meskipun Luo Yuhu sudah mati, kedua prajurit super itu masih ada. Mereka masih bertarung dengan Howard Zhang. Tampaknya hidup dan mati Luo Yuhu tidak lagi penting bagi mereka. Membunuh pemuda di depannya adalah hal yang serius. Berdiri dari samping tubuh Luo Yuhu, Michael Liu berubah menjadi pelangi yang panjang. Michael Liu, sambil tersenyum, berkata, 1 lawan 1, ini adil dan masuk akal. Saat dia berbicara, Michael Liu mengayunkan pedang Xiangyun berwarna-warni di tangannya. Cahaya pedang itu seperti seekor naga yang memasuki laut. Meskipun kedua prajurit super itu telah dimodifikasi secara genetik, mereka hanyalah manusia biasa. Mereka tidak memiliki keterampilan bela diri. Mereka tidak dapat mengendalikan pedang Liu Ming. Pedang di tangan Michael Liu tidak sopan. Pedang itu disebut Huanglong lurus. Dalam sekejap, dia memenggal kepala salah satu dari mereka, dan kepalanya jatuh ke tanah.
Melihat genangan darah hitam di tanah, Michael Liu berkata dengan jijik, tidak ada kepala, saya lihat apakah Anda bisa berdiri. Tetapi begitu suara Liu Ming jatuh, sesuatu yang mengerikan terjadi lagi. Prajurit super yang kehilangan kepalanya memukul dadanya dengan keras dengan tinjunya, dan kemudian dia berdiri tegak, mencoba yang terbaik untuk melawan Liu Ming. Liu Ming membentangkan leng, berseru, saya pergi, Nima ini juga bisa tidak ada kepala yang bisa begitu sombong. Namun, Liu Ming tidak takut pada prajurit super itu. Pedang Xiang Yun berwarna-warni di tangannya terbuka lagi. Di bawah cahaya pedang, prajurit super itu tidak hanya kehilangan kepalanya, tetapi juga memotong semua anggota tubuhnya. Saya lihat betapa sombongnya Anda. Michael Liu sekali lagi membenci Ham. Dia kehilangan kepala dan anggota tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa lagi menyerang, lengan dan kaki prajurit super itu masih melompat-lompat di tanah, melambaikan gigi dan cakar mereka, seolah-olah mereka sedang mencari Liu Ming untuk membunuhnya. Dan Michael Liu adalah wajah yang kacau saat ini, seolah-olah memanggil kekuatan Qi untuk berkata, oh, aku tidak percaya kejahatan ini hari ini, aku tidak bisa menghancurkanmu. Michael Liu membawa pedangnya di belakang punggungnya, dan kemudian kilatan cahaya melintas di matanya. Dalam sekejap, napas Michael Liu tiba-tiba meledak menjadi kobaran api. Ini adalah 3 api sejati yang diwariskan Kevin Ye secara pribadi kepada Michael Liu. Api itu berkobar, dan tubuh di tanah, termasuk kepala yang gelisah, semuanya terbakar menjadi abu terbang dalam sekejap. Kali ini, Michael Liu sangat gembira dan berkata, saya benar-benar berpikir kalian yang disebut prajurit super itu kebal, air dan api tidak menyerang, mereka juga takut api. Sebenarnya, Michael Liu melebih-lebihkan para prajurit super ini. Meskipun para prajurit super ini ditingkatkan dengan obat cair, mereka semua adalah orang biasa sebelum mereka hidup. Selain itu, api Samadhi yang sebenarnya adalah api negeri dongeng, belum lagi manusia biasa. Bahkan para dewa dapat membakar abu terbang untuk Anda. Saat ini, Michael Liu tampaknya telah menguasai keterampilan untuk melenyapkan para prajurit super ini. Dia tertawa dan berkata kepada Howard Zhang, yang masih terjebak dalam lingkaran pertempuran, Haozi, minggirlah, biarkan aku datang. Howard Zhang mendengar sapaan Michael Liu, dan dengan cepat memberi jalan bagi Michael Liu. Michael Liu tersenyum dingin, membaca kebenaran lagi, dan kemudian api keluar lagi di antara napasnya. Tepat sekali dia mengenai prajurit super yang bergegas menuju Howard Zhang. Api itu langsung membumbung tinggi ke langit, tetapi segera menghilang. Prajurit manusia super itu tidak menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia hanya berjuang 2 kali, dan kepala hingga kakinya terbakar menjadi abu terbang. Baiklah, pertempuran sudah berakhir. Michael Liu tertawa dan melihat bubuk hitam di tanah. Kemudian dia mengedipkan mata pada Howard Zhang. Tampaknya dia sedang pamer dengan Howard Zhang, hei, kawan, kamu tidak bisa melakukannya, atau aku pengganggu. Saat ini, Howard Zhang bergumam di sudut mulutnya, wajahnya kesal, dan dia menolak untuk menerima caranya. Lao Liu, jangan berisik. Bukankah Ye Geduo mengajarimu sebuah gerakan? Aku akan pergi menemui saudara Ye dan mempelajari keterampilan bernapas api ini. Liu Ming meneruskan sambil tersenyum, Haozi, ini adalah api Samadhi. Tidak ada yang bisa berlatih untuk berlatih. Ini membutuhkan Huijen. Apakah kamu memahaminya? Baiklah, kamu boleh saja membual, tapi Huijen. Aku tidak percaya apa yang bisa kamu pelajari dari Liu. Aku bisa belajar dari Howard Zhang. Jangan meremehkan orang. Situasi di bengkel Laut Cina Timur telah terpecahkan, dan Michael Liu dan Howard Zhang telah menjalankan tugas sehari-hari mereka dan bertengkar. Namun, setelah 2 kata pertengkaran, kedua orang itu tiba-tiba berhenti. Tampaknya di mata Howard Zhang dan Michael Liu, tanpa Kevin Ye yang tersenyum, pertengkaran mereka tampaknya tidak ada artinya. Dari kejauhan, dia menepuk bahu Howard Zhang, dan Michael Liu tiba-tiba berkata, Haozi, kita telah berhasil memecahkan masalah kekayaan dan kekayaan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Howard Zhang tidak melihat Liu Ming dengan baik dan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya akan mundur, apakah polisi akan datang menangkap kita nanti fajar? Liu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, maksudku bukan apa yang harus dilakukan dengan saudara-saudara kita, tetapi bagaimana cara menyelesaikan mayat-mayat di tempat ini. Apakah terlalu menakutkan untuk membiarkan mereka berbaring? Howard Zhang menoleh dan menatap Liu Ming dengan jijik, kamu tidak belajar Samadhi. Kamu bisa menyelesaikannya. Setelah itu, Howard Zhang berjalan langsung ke pintu gedung pabrik. Dan Liu Ming berkata dengan suara rendah, mengepalkan hidungnya, benar-benar pelit. Saat Michael Liu mengatakan ini, dia membaca kebenaran lagi, dan napasnya meledak dengan api, yang membakar mayat-mayat di seluruh tanah. Setelah menyelesaikan semua ini, Michael Liu mengejar langkah Howard Zhang. Mereka berdua berjalan menuju pintu bersama, aku bilang Haozi, tunggu aku, tunggu aku. Di tengah teriakan Michael Liu, Howard Zhang tiba-tiba berhenti, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan seluruh momentumnya tiba-tiba berubah.
Michael Liu juga menyadari ada yang salah dan bercanda kepada Howard Zhang. Haozi, sepertinya malam ini benar-benar malam yang sangat sibuk. Ini menarik. Ini menarik. Namun, Howard Zhang menegakkan telapak tangannya, menyipitkan matanya, berkata, jangan bersuara dulu, seseorang datang, dan semuanya adalah tuan. Sambil mengatakan ini, Howard Zhang dan Michael Liu saling memandang. Kemudian mereka berbalik dan kembali ke reruntuhan bangunan pabrik dan bersembunyi. Bab 1146. Howard Zhang dan Michael Liu saat ini bukanlah ahli super kelas 1, tetapi mereka bukanlah tikus tanpa nama. Oleh karena itu, meskipun mereka hanya berdiri di gerbang gedung pabrik, mereka masih dapat mendeteksi pergerakan dan statis dalam radius 1 kilometer. Tentu saja, Michael Liu juga memiliki keterampilan ini. Jadi begitu kedua bersaudara itu mendengar berita di luar, mereka segera mengambil langkah mundur dan kembali ke bengkel. Kemudian mereka naik ke atas untuk menemukan ruangan tempat para koki baru saja ditahan dan berlindung. Bagaimanapun, baik Michael Liu maupun Howard Zhang tidak memiliki kemampuan untuk meramal, mereka juga tidak tahu apakah orang dari luar adalah musuh atau teman. Oleh karena itu, lebih aman untuk bersembunyi. Terlebih lagi, ini adalah batas Laut Cina Timur dan wilayah geng sapi gila. Jika Anda ingin bertemu teman di sini, tampaknya kemungkinan ini lebih rendah daripada bertemu hantu. Tidak lama setelah Howard Zhang dan Michael Liu bersembunyi lagi, terdengar beberapa langkah kaki lembut di pintu gedung pabrik, disertai dengan suara percakapan. Meskipun suaranya jauh dari biografi Howard Zhang dan Michael Liu, tidak menjadi masalah untuk mendengarkan mereka dengan keterampilan mereka saat ini. Pertama-tama, suara seorang sosok terdengar dari luar, apakah di sini? Seharusnya di sini. Kemudian sekelompok orang masuk ke bengkel, lalu berjalan-jalan. Kis, aneh, bagaimana bisa tidak ada seorang pun di sini? Astaga, apakah kamu salah dengan informasinya? Tidak mungkin. Eyeliner ini sudah lama dipakai oleh geng sapi gila. Sama sekali tidak mungkin salah. Orang-orangku memberitahuku bahwa akan ada masalah besar bagi geng sapi gila di sini malam ini, dan dia yakin bahwa mereka telah membawa manusia biokimia itu ke sini. Tidak mungkin salah. Mendengarkan suara di bawah, Howard Zhang dan Michael Liu tiba-tiba saling memandang dan mendengarkan maksud masing-masing. Mereka seharusnya datang untuk geng sapi gila dan prajurit super geng sapi gila. Tetapi Howard Zhang mendengar sesuatu yang lain dari suara itu. Dengan suara rendah, Howard Zhang berkata kepada Liu Ming, aku berkata Lao Liu, bagaimana aku bisa mendengar suara yang begitu familiar di bawah ini? Michael Liu haha tertawa, aku mendengarnya juga cukup familiar, seolah-olah itu adalah suara Direktur Biro Administrasi Multi. Hei Howard Zhang berkata sambil tersenyum, aku pikir juga seperti itu. Saat Howard Zhang dan Michael Liu sedang berbicara satu sama lain di lantai atas, suara seorang gadis terdengar jelas dari lantai bawah, apa ini? Tim Yang, Kapten Lang ya, kemarilah dan lihatlah. Mendengar teriakan gadis itu, Howard Zhang dan Michael Liu semakin yakin dengan tebakan mereka. Namun, Howard Zhang bingung dan berkata, halo, saya bilang Lao Liu. Anda mengatakan bahwa Yang Jun, Direktur Biro Administrasi Multi, terlalu luas. Tempat ini jelas merupakan batas Laut Cina Timur. Bagaimana dia melacak kasus di sini? Siapa yang tahu? Michael Liu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Yang Jun adalah kenalan lama Michael Liu dan Howard Zhang. Selama periode ini, dia berlari ke Kota Langit dalam 2 atau 3 hari. Oleh karena itu, Michael Liu dan Howard Zhang akrab dengan suaranya. Selain itu, Michael Liu dan Howard Zhang masih baik-baik saja. Mereka selalu menggoda Yang Jun dan memanggilnya Direktur Biro Administrasi Multi. Siapa yang membiarkan Yang Jun selalu mencampuri urusannya sendiri? Namun, ketika Michael Liu dan Howard Zhang sedang berbicara, Yang Jun, di lantai bawah, tampaknya menyadari ada yang tidak beres. Dia melirik ke lantai atas dan berteriak, saya tidak menyangka masih ada 2 tuan di sini. Mendengar suara ujian Yin Yang Jun, hati Michael Liu dan Howard Zhang langsung hancur, dan berkata dalam hati, Yang Jun, kekuatan pendengaran anak laki-laki ini tidak tertahankan. Namun, ketika Michael Liu dan Howard Zhang hendak mencondongkan tubuh dan menyapa Yang Jun, tiba-tiba suara gadis itu terdengar lagi, mana tikusnya, keluar. Suara yang kuat itu membuat Michael Liu dan Howard Zhang ketakutan. Namun, ini bukanlah hal yang terpenting. Terlebih lagi, cahaya keemasan muncul dari bawah setelah suara teriakan marah. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, Howard Zhang dan Michael Liu sedang terburu-buru untuk menghindar. Bagaimanapun, mereka dapat merasakan kekuatan yang besar bahkan jika mereka tidak saling menyentuh. Senjata ajaib. Apakah itu senjata ajaib? Michael Liu dan Howard Zhang sangat cerdas dan cekatan. Mereka saling berteriak dan menghindar ke kedua sisi. Kemudian Howard Zhang dan Michael Liu mendengar suara keras di belakang telinga mereka. Kamar tempat mereka baru saja berlindung hancur berkeping-keping. Aku masih ingin lari. Aku akan melihat apakah bibiku tidak mematahkan kakimu. Saat suara gadis itu berteriak lagi, cahaya keemasan menyala lagi.
kali ini Liu Ming datang untuk melihat apa yang terbang ke arahnya. Itu bulat dan keemasan, seperti sepasang gelang. Melihat senjata ajaib aneh yang sedang dia lawan sendiri, Liu Ming berlalu dengan kekuatan tiba-tiba, sial, gadis kecil, aku akan bersembunyi darimu sekali. Kamu masih kuat. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Dengan lambaian tangannya, pedang awan keberuntungan berwarna-warni di tangannya penuh dengan cahaya. Namun, anehnya, di bawah cahaya pedang Xiang Yun yang berwarna-warni, sepasang gelang emas itu tampak ketakutan dan kembali dengan sendirinya. Wanita di lantai bawah juga terkejut, berkata, apakah kamu juga memiliki alat sihir? Pada saat ini, sisi lain dari gigi serigala itu melompat menaiki tangga, langsung ke sisi Michael Liu di mana Howard Zhang berada, tinju Langya bersinar dingin, sebuah pukulan menderu ke arah Howard Zhang. Howard Zhang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan, jadi dia harus cukup berani untuk bertarung satu sama lain, dan seberkas cahaya melintas. Di bawah debu, gigi serigala ini baru saja melihat dengan jelas wajah dua orang di lantai atas, adalah Dewa Leng. Langya pernah bertarung dengan Howard Zhang di Kota Langit, tetapi kedua orang ini hanya satu sisi satu sama lain. Dan metode Wusong Howard Zhang akan mengubah penampilan tubuh manusia seiring berjalannya waktu, jadi Langya tidak mengenali Howard Zhang untuk sementara waktu. Langya tidak dapat mengenali Howard Zhang, tetapi Howard Zhang mengenalnya. Setelah saling menyerang, Howard Zhang berkata kepada Langya, jangan lakukan itu, kau adalah orangku sendiri. Langya meludahi Howard Zhang dengan ganas dan berkata, bah, siapa kau, bocah bau, tinjumu masih sangat keras, coba tinjuku lagi. Kemudian Langya mengayunkan tinjunya dan memukul Howard Zhang. Howard Zhang tidak berdaya dan melanjutkan, Kapten Langya, jangan lakukan itu. Kami adalah orang-orang kami sendiri. Ketika Direktur Biro berkata, bagaimana kau bisa berhenti berbicara ketika kau mengatakannya? Yang Jun di bawah mendengarkan panggilan Howard Zhang untuk meminta bantuan, dan langsung tertawa. Pada saat itu, gigi serigala yang menyerang lagi melihat penampilan serius Howard Zhang, dan tiba-tiba otaknya berkedip dengan kilatan cahaya, dan kemudian dia memikirkan sesuatu. Berhenti saja, Langya melihat Howard Zhang dan Yang Jun di bawah. Kata-kata Muna-Muna tidak mengejutkan dan tak ada habisnya, siapa Direktur Biro Administrasi Multi. Tiba-tiba, wajah Yang Jun berwarna-warni dan jelek,